Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran seni budaya kelas 9. Apa kabar semuanya? Senang rasanya kita kembali belajar seni budaya bersama dengan Bapak M. Ayatul Hidayat MPD, Guru Seni Budaya. Sebelum kita belajar, anak-anak Bapak mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran seni budaya, serta persiapkan juga bahan dan peralatan untuk membuat seni patung. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, materi pembelajaran kita hari ini bab 2, yaitu seni patung. Adapun peta kompetensi pembelajarannya sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian patung. 2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4. Mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. 5. Mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. 6. Berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Ayo amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa sejarah dan fungsi patung tersebut? 2. Apa bahan yang digunakan dalam pembuatan patung tersebut? Bagi anak-anak yang tahu jawabannya, silakan dijawab di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. A. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung. Miki Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau aditif. Sunarso dan Suroso, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan, yang cara pembuatannya dengan dipahat. B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Berdasarkan pembuatannya, seni patung terbagi 3 macam. 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa-jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok.
dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghias tanaman sebagai dekorasi di gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. B. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, seni patung dibedakan menjadi 3 macam. 1. Bentuk imitatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. 2. Bentuk deformatif. Patung corak deformatif bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam diolah, digubah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Dari bentuk-bentuk imajinasi dan geometris, selanjutnya muncul corak kubistis. 3. Bentuk non-figuratif. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Perwujudannya bersifat abstrak. Ia mengolah elemen-elemen trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. C. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 1. Bahan. A. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin. B. Bahan sedang, yaitu bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. C. Bahan keras, yaitu bahan yang berupa kayu atau bebatuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andeksit, batu pualam. 2. Alat, yaitu butsir, meja putar, pahat, sendok adukan, alat laskarbit atau listrik. D. Teknik berkarya seni patung. 1. Teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat seni patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. 2. Teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudit. 3. Teknik cor. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. 4. Teknik cetak.
Teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Lima, teknik assembling atau merakit. Teknik assembling yaitu membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat karya agar mendapatkan bentuk tertentu. E. Praktek berkarya seni patung. Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. 1. Patung bahan lunak. A. Buatlah sketsa terlebih dahulu. B. Tentukan bahan lunak, misalnya tanah liat. C. Tempelkan tanah liat di tengah meja putar. D. Bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. E. Setelah terbentuk global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. 2. Patung bahan keras. A. Buatlah sketsa atau desain dan tentukan ukurannya. B. Siapkan balok kayu atau batu, sesuaikan ukuran yang kita inginkan, dan sesuaikan sketsa yang telah kita buat. C. Pindahkan gambar atau pola di atas permukaan bahan keras tersebut. D. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. E. Buatlah bentuk global yang lebih detail. F. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail atau sempurna dan haluskan dengan amplas. G. Finishing dengan cat melamin atau akrilik. Sampai di sini, apakah anak-anak Bapak sudah mengerti? Bagi yang sudah memahami materi seni patung, kerjakanlah uji kompetensi pengetahuan dan keterampilan berikut ini. Nah, dari penjelasan materi pada hari ini, silakan direfleksikan hasil materi seni patungnya ke dalam buku catatan seni budaya. Demikianlah pembelajaran seni patung pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Tetap semangat belajar dan selamat berkarya seni patung. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.